Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk pada bab yang ketiga, yaitu network pada virtual box. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada reset MAC address, kedua network model NAT, yang ketiga ada NAT versus NAT network, yang keempat ada praktek NAT network, yang kelima ada bridge network, kelima loss only network, dan yang ketujuh ada disable Windows firewall, 8 internal network part 1, dan yang terakhir internal network part 2. Nah, di sini tuh ada fungsi reset MAC address, yaitu untuk privasi, melindungi identitas perangkat di jaringan publik. Yang kedua ada mengatasi konflik, menghindari konflik dengan perangkat lain yang memiliki MAC address sama. Yang ketiga ada keamanan, yaitu menambah lapisan keamanan dengan mengganti address secara berkala. Dan yang keempat ada membypass pembatasan jaringan, yaitu untuk mendapatkan akses ke jaringan yang dibatasi. Nah, ini sebelumnya kita itu udah punya 3 mesin virtual ya, yang ini, terus ini sama ini. Nah, terus bagaimana sih kita bisa melihat IP address itu? Terus kita pilih setting, terus yang network. Nah, ini ya, lalu ini tuh yang untuk server jadwalkan itu kalian bisa diganti MAC address. Nah, bagaimana sih cara meresetnya? Yang pertama, yang ini tuh nggak usah diubah-ubah. Terus kalian pilih yang untuk server jadwalkan, lalu kalian pilih setting, terus masuk ke network. Nah, di sini tuh kan ada kayak biru-biru ini ya. Itu kalian tuh bisa tinggal dipilih kecil ke sini. Nah, ini otomatis tuh mengganti. Terus oke. Sama yang ini juga. Terus bisa pilih. Nah, terus yang ini. Nah, ini kita Nah, itu ya teman-teman, cara mereset MAC address-nya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu network model NAT. NAT adalah singkatan network translation, yaitu proses yang menerjemahkan alamat IP lokal ke alamat IP publik. Jadi, apa yang terdapat di virtual machine akan diterjemahkan ke IP publik melalui internet yang terhubung pada laptop kita. Ini saya memiliki Ubuntu server. Ubuntu server ini terdapat IP privat yang harus disambungkan ke IP publik melalui internet yang terhubung pada laptop kita. Nah, caranya itu kita klik setting, terus pilih yang network. Nah, di sini itu diganti yang NAT. Terus oke. Ini juga Nah, terus kalau udah kita yang ini, kita pencet start. Nah, terus di sini tuh kita login dulu. Nah, terus kalian ketik ping com. Terus di enter. Nah, ini cara memberhentikannya itu
pencet CTRL-C. Nah, udah. Nah, terus ini tuh kita ketik IP address, terus di enter. Nah, ini IP addressnya sudah muncul. Lalu ke pencarian command prompt. Nah, terus di sini tuh kalian ping masukin IP yang tadi 10.0.2.15. Nah, lalu di enter. Nah, ini di sini tuh pasti RTO timeout. Nah, di sini kita bisa cek kontrol panel. Lalu pilih network. Nah, kalau sudah network, pilih change editor, change setting. Yang ini adapter setting. Terus, nah di sini tidak muncul jaringan NAT karena statusnya itu hidden atau tersembunyi. Akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Ketika kita menggunakan NAT, kita akan langsung terhubung ke HD interface atau host OS. Akibatnya, kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama, karena setiap virtual machine terhubung pada intervensi yang sama sehingga membuat keduanya saling komunikasi. Sedangkan jika menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke host OS, melainkan akan melalui switch terlebih dahulu. Switch ini bersifat virtual, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya, pada virtual machine ini, yang pertama itu akan mendapatkan IP 10.0.2.16 dan yang kedua itu akan mendapat IP 10.0.2 dan 7. Karena dia akan terhubung terlebih dahulu ke switch, baru akan terhubung ke interface-nya. Nah, ini kita login. Nah, ini itu kita tungguin yang satunya. Nah, kita kita login dulu ya. Nah, di sini kita tuh sudah mendapatkan IP address, tetapi IP address itu masih sama. Nah, gimana sih biar IP addressnya itu berbeda? Kalau aku kita kunci, nah kita ketik IP address, terus enter. Terus yang satunya kita ketik juga IP address, terus kita enter. Nah, ini tuh IP-nya masih sama. Nah, lalu gimana sih biar IP-nya itu berbeda? Di sini kita ketik sudo
DH client min add and post 3, lalu enter. Ini kita masukkan passwordnya. Nah, terus kalau sudah itu tanpa post. Nah, ini terus kita enter IP address. Ini kita ketik ID addressnya. Nah, ini kan sudah beda, terus kita pin ya. Kita pin ya 10.0.2.3. Kita enter. Nah, ini sudah. Terus kita coba yang ini. Terus kita coba yang satunya. King 10.0.2.4. Titik 4. Terus di sini kita enter. Nah, ini sudah. Itu IP-nya sudah berbeda. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu simulasi bridge network. Dia akan menyelesaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS. Jadi seolah-olah itu virtual mesin langsung terhubung ke internet yang sudah terhubung juga oleh host OS. Langsung saja kita ke virtual box-nya agar kalian paham. Nah, di sini tuh kalian pencet setting, ke pilihan network. Di sini ganti yang adapter, lalu oke. Nah, kalau sudah kita start. Kita tunggu dulu. Nah, sini kita login dulu. Terus kalau sudah, kita akan mengecek IP address-nya. Kita ketik IP address enter. Di sini kita itu mendapatkan IP-nya 192.168.110.18. Sama saja dengan IP yang kita gunakan di sini. Itu akan ngecek yang IP di sini, yang di wifi-nya. Kita cari control panel, lalu open. Terus kita pilih yang network and internet. Nah, kalau sudah, terus kalau sudah kita pilih yang change adapter setting. Terus kita pencet yang sini.
Nah, lalu kita pilih yang detail. Ini sudah. Nah, ini IP-nya itu sudah sama ya, yang seperti tadi. Kita mendapatkan IP 192.168.110. Nah, ini apa saja? Terus di sini nah, terus ini kita nah, ini hasilnya sudah ya, ini artinya berhasil. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu simulasi host only network. Jadi ketika kita menggunakan NAT atau network interface yang terhubung ke laptop kita, itu merupakan high-team interface. Sedangkan jika kita menggunakan host only network, ia akan terhubung ke host only interface pada laptop kita. Jadi network interface-nya itu jelas. Nah, inilah membuat host OS dan host OS bisa saling berkomponasi atau berhubung, di mana keduanya akan mendapatkan IP serupa, tetapi hanya berbeda angka di belakangnya. Tapi nanti kita akan coba masuk ke yang namanya 7. Untuk virtual box-nya, nah, lalu kita klik setting. Kita pilih yang network. Terus di sini network, terus di sini tuh gantinya host only network. Ini terus lalu kita start. Nah, ini kita tungguin dulu sampai kita tuh disuruh login. Ke control panel, lalu pilih sistem dan security. Nah, lalu kita pilih Windows Defender. Terus kita pilih yang Windows Defender. Nah, terus ini tuh di-turn. Nah, ini tuh di-turn off semua ya. Di-turn off. Ini juga. Nah, terus oke. Teman, kita akan melanjutkan pada materi yang ke-8 dan 9, yaitu simulasi internal network.
Nah, di sini tuh kita memiliki 3 internal network. Kemudian beberapa network ini tuh kalian bisa digabungkan satu sama lain, disambungkan. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke VirtualBox-nya. Lalu kita klik kanan, pencet setting. Sini kita pilih network. Sini kita ganti dulu pakai internal network. Lalu oke. Nah, yang ini juga sama, klik kanan setting. Lalu untuk networknya kita ganti menjadi internal network. Lalu oke. Nah, lalu kita start ya teman-teman. Startnya itu bareng. Kita tungguin saja prosesnya. Nah, ini ketika kita pertama start itu default-nya itu akan diam karena dia itu sedang meminta IP address pada DHCP. Sedangkan network dengan name internal tidak menyediakan DHCP. Nah, ketika VM merequest IP address, tetapi kita itu tidak bisa memberikan IP address-nya. Nah, gimana ya teman-teman caranya agar kita bisa memberikan IP address tersebut? Pertama-tama, kita bisa menggunakan IP static. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini kita di power off saja ya teman-teman. Lalu yang ini juga di power off. Nah, kalau sudah, kita klik kanan lagi, pilih menu settings. Lalu network. Nah, di sininya itu kita ganti menjadi bridge adapter. Lalu kita klik OK. Nah, yang ini juga sama, klik kanan. Lalu settings, network, dan sininya kita ganti menjadi bridge adapter. Lalu OK. Nah, kalau sudah, kita startnya tuh bersama. Kita start lagi secara bersama. Oke, kita tunggu. Kita tungguin itu sampai tampilannya itu login. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, ini yang satunya itu belum muncul menu login. Lalu kita tungguin saja. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kalau sudah seperti ini, kita login. Nah, ini sudah seperti ini. Kita sudah login. Kita ketik /net dan
terus di tab. Nah, kalau sudah seperti ini kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah pada yang di HCP itu kita hapus menjadi no. Lalu kalau sudah, kita tulis di sini ya, address. Kalau sudah, kita ketik IP-nya 192.168.1/24. Nah, kalau sudah seperti ini kita ctrl+X. Lalu kita pilih yes. Nah, kalau sudah seperti ini kita enter. Lalu kita masukkan perintah lagi, yaitu sudo net plan apply. Nah, kalau kita seperti ini kita enter. Nah, ini artinya kita itu sudah bisa. Lalu kita ketik yang satunya ya. Yang tadi kan sudah. Nah, ini kita ketik lagi yang satunya. Kita ketik perintah seperti yang tadi, yaitu ketik sudo nano /etc /net p lalu tab lalu 50 lalu kita tab. Nah, kita enter, kita masukkan passwordnya. Kalau sudah seperti ini, kita di sini ganti lagi IP address-nya. Sini kita menjadi titik satu titik 2/24. Nah, kalau sudah seperti ini kita ketikkan LX lalu G, terus enter. Kita masukkan perintah sudo net plan apply. Nah, ini sudah.